Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahabeat, di Telaga Raja, Kota Ambon. Apa kabar saudara dan sahabat sekalian? Tanpa terasa kita sudah tiba di akhir bulan Maret tahun 2026. 31 hari sudah kita lalui di bulan yang ketiga, dan kita sungguh-sungguh bersyukur karena hanya oleh kemurahan Tuhan kita masih tetap ada sebagaimana adanya. Semoga 31 hari itu telah kita isi dengan hal-hal yang berguna. Tapi kalaupun ada kekeliruan, kesalahan, maka kita betulkan supaya ke depan di bulan yang baru, bulan April, kita akan semakin lebih baik lagi. Ya kan, saudara dan sahabat sekalian? Nah, apa yang dapat kita renungkan lebih jauh tentang hidup dan maknanya di waktu-waktu yang kita jalani. Bulan Maret tentu ada banyak pengalaman yang saudara dan sahabat miliki, dan tentu saja kita berharap bahwa pengalaman-pengalaman itu adalah guru yang baik untuk kita terus berbenah dan menjadikan hidup kita berarti bagi sesama dan alam semesta. Saudara sahabat sekalian, kita terus akan merajut solidaritas di antara kita sebagai sesama manusia, apapun agama, apapun etnis kita, latar belakang, kelas sosial, dan sebagainya. Sesungguhnya kita ada titik yang sama, yaitu kita adalah manusia yang mempunyai harkat martabat yang sama. Dan oleh karena itu kita mesti berlaku setara untuk semua. Kita menghindari diskriminasi berdasarkan perbedaan apapun, saudara dan sahabat sekalian. Karena ketika kita melakukan diskriminasi kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang meruntuhkan citra kemanusiaan kita sendiri. Saudara dan sahabat sekalian, mari kita coba evaluasi lagi soal apa yang sudah kita kerjakan dalam tugas dan profesi kita masing-masing, ya, baik di ruang-ruang domestik, yaitu keluarga-keluarga kita, tapi juga di ruang publik, ya, di ruang publik di mana kita berkiprah, ya. Ada yang berkiprah di bidang ekonomi, ada yang berkiprah di bidang politik, ada yang berkiprah di bidang kebudayaan, ada yang punya concern di isu-isu lingkungan hidup, ya, dan isu dan soal keagamaan. Pokoknya semua bidang itu penting dan saling melengkapi. Dan rasanya tidak terlalu bijaksana kalau kita cenderung menonjolkan satu bidang tertentu saja dan mengabaikan bidang-bidang yang lain. Justru semua bidang harus dieksplor semaksimal mungkin, ya, saudara sahabat sekalian, sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bermuara kepada kepentingan bersama atau kebaikan bersama. Contohnya, kalau saya sebagai seorang agamawan, ya, agamawan Kristen, maka tentu saja kita berusaha untuk dapat meneguhkan iman umat, membangun kesadaran untuk umat, membangun persekutuan di dalam kehidupan umat. Dan gereja akhir-akhir ini juga memberikan aksentuasi kepada perkuatan keluarga yang biasa disebut sebagai Ecclesia Domestica, ya. Jadi Persatuan Gereja-Gereja Indonesia melihat salah satu krisis yang sedang dihadapi bangsa dan gereja adalah krisis keluarga, dan oleh karena itu kita kembali memperkuat institusi keluarga, yaitu relasi-relasi dalam rumah tangga seperti suami istri, relasi antara orang tua dan anak, dan antara anak, adik, dan kakak dalam keluarga. Itu secara internal haruslah diperkuat. Walaupun pada saat yang sama secara eksternal kita juga dibombardir, ya, dengan tekanan-tekanan, dengan tantangan-tantangan, termasuk tantangan era digital saat ini. Jadi era digital yang kita lihat bahwa dia mengambil banyak waktu kita, ya, banyak waktu kita habiskan dengan berselancar di media sosial, dengan menggulirkan
scrolling sejumlah konten digital. Dan itu tentu ada plus minusnya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa media digital itu tidak penting. Penting, seperti sekarang kita bisa berjumpa, berinteraksi lewat media ini. Tetapi jangan sampai kita kehabisan daya kritis dan daya refleksi, daya kontemplasi untuk juga sesekali melakukan puasa digital. Atau saya menyebutnya sebagai gerakan digital injili. Maksudnya digital yang berdampak menghadirkan Injil atau damai sejahtera bagi semua. Bukan menghasilkan ketergantungan, bukan menjadi racun untuk kemudian menggerogoti kebebasan manusiawi kita, dan kita hanya menjadi robot-robot yang digerakkan oleh teknologi digital. Nah, ini yang harus kita kritisi dan kita cermati, saudara-sahabat sekalian. Karena hari ini seluruh energi kita hampir terserap oleh revolusi teknologi informasi era digital saat ini. Nah, saudara-sahabat sekalian, mari kita melakukan satu proyeksi ketika kita akan melangkah di bulan April 2026. Apa yang akan kita lakukan? Daripada kita terlalu berpikir muluk-muluk, marilah kita mulai dari diri sendiri. Pertama, kita benahi dulu diri kita. Jadi kita lakukan otokritik. Apa yang mesti kita benahi secara pribadi? Apakah kita sudah cukup disiplin untuk menggunakan waktu? Apakah kita sudah cukup disiplin untuk memperhatikan gaya hidup, pola hidup yang sehat? Ya, misalnya kita memperhatikan olahraga yang cukup, entah itu yang paling murah yaitu jalan kaki, jalan pagi, atau juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang juga bisa mengganggu kesehatan. Misalnya kita merokok ya secara berlebihan, ya, kita menjadi kecanduan, ya, minuman keras, ya. Bahkan sekarang ada jebakan judi online, ya, pinjaman online. Ini semua jebakan-jebakan yang harus kita hindari, ya, karena semua perilaku-perilaku itu pada akhirnya berdampak bagi diri kita juga, dan bukan saja diri kita secara pribadi, tetapi juga berdampak bagi keluarga kita, kepada lingkungan, kepada masa depan. Kemudian kita juga pastikan, ya, selain untuk mengevaluasi diri sendiri, kita juga melihat kira-kira apa dampak kehadiran kita bagi lingkungan sosial, lingkungan alam semesta. Ini juga perlu kita pastikan, karena kita tidak hanya mau menjadi selfish, artinya hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga menjadi altruis, artinya berguna bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu ada pertanyaan kecil, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Nah, itu misalnya, ya kita jawab apa yang sudah kita tunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain. Contohnya, kita punya kesempatan untuk berjumpa, saling menyapa, kita punya kesempatan untuk mendengar apa yang menjadi keluhan teman kita melawat mereka yang sakit, ya, kita saling mendoakan. Itu hal kecil yang harus menjadi habit, menjadi kebiasaan yang kita tanamkan. Kita juga harus membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan, Alkitab, kitab suci, membaca buku yang berkualitas, termasuk buku-buku sastra yang menghaluskan batin kita, ya. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tumbuhkan di dalam kairos atau kesempatan yang baru dalam waktu-waktu yang membentang ke depan. Nah, sahabat sekalian, kesempatan tidak akan terulang kembali seperti satu benda yang dilempar, dia akan lepas dan dia tidak akan kembali lagi, ya. Oleh karena itu, gunakanlah waktu atau kesempatan atau kairos dengan semaksimal mungkin. Dan kita juga harus membuka diri untuk saling belajar. Kita belajar orang lain, ya, dari siapa saja, dari lingkungan dalam keluarga kita, akan juga dari anak-anak kita, ya. Kita bisa belajar dari anak kecil juga, seperti Yesus juga mengajarkan kita untuk belajar dari anak kecil, ya, karena ada hal yang unik yang dimiliki oleh seorang anak juga. Saya jadi ingat cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, dan ternyata
makanan itu ataupun persediaan itu datang dari seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Jadi anak-anak selalu bisa membuat kejutan dan kita bisa belajar dari mereka. Demikian saudara dan sahabat sekalian, saya tetap juga mau mengingatkan bahwa kita tetap merajut hubungan-hubungan sosial lintas perbedaan, membangun hubungan-hubungan lintas agama, ya interfaith, itu harus terus kita kembangkan. Masing-masing kita punya identitas, kita tetap jaga. Saya menjadi orang Kristen yang baik, sahabat saya yang seperti saudara Rais menjadi seorang Muslim yang baik, ya. Jadi kita sama-sama menjadi manusia yang baik, umat beragama yang baik, ya. Sambil kita tetap menghargai doktrin masing-masing agama. Titik dialognya pada isu kemanusiaan. Sama-sama kita beragama, berbeda agama misalnya, tetapi sama-sama kita sadar bahwa lingkungan harus kita jaga. Masalah yang sederhana, sampah, harus kita atasi. Dan kita tidak bisa membiarkan polusi terjadi di mana-mana. Agama-agama dipanggil untuk hal yang demikian. Dan itu kita gerakan bersama, ya, saudara dan sahabat sekalian, semua generasi, kita sebut intergenerasi. Jadi baik generasi mudanya, ya, teman-teman pemuda, aktivis, anak-anak, remaja, ya, bahkan orang-orang tua, itu semua tergerak, terpanggil untuk kolaborasi. Nah, mari kita bergerak dalam irama yang sedemikian, karena masalah-masalah saat ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Tidak bisa hanya kita satu agama, satu golongan, satu kelompok. Kita butuh berjalan bersama. Istilah dari almarhum Paus Fransiskus adalah sinodalitas. Berjalan bersama, bergerak bersama, bertindak bersama. Sehingga dampaknya atau impactnya menjadi maksimal, impactful, ya. Dan itulah yang akan selalu kita tingkatkan. Terima kasih banyak saudara dan sahabat sekalian. Salam buat semua yang sempat menyimak interaksi yang terjadi di media ini. Ada Bapak atau Bung Antonio Abrahams, ya, yang ada jauh di sana di Jakarta, Bapak Presbiter. Selamat malam buat Bung Tony, semoga tetap sehat walafiat. Ada sahabat saya Bung Rais Mahu. Apa kabar Bung Rais? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selamat lebaran walaupun sudah lewat. Demikian juga buat Bung Endik, Tua Putih Main. Sekarang lagi studi S3 di Bandung, UPI Bandung. Selamat, tetap semangat, fokus pada studi. Dan tetap rileks juga. Jangan sampai kehilangan sukacita di saat studinya cukup rumit. Tetap ada relaksasi. Salam juga buat Pak senior saya, Pendeta Edi Haumahu di Erihatu sama Suruh di Wasu, ya, di Pulau Maluku. Juga Pak Geger Patinama, Pak Jo, ada di Ambon atau ada di Ternate. Selamat malam, semoga tetap sehat. Selamat akhir pekan buat Pak Geger, Pak Jo, Patinama. Semoga selamat juga buat anaknya yang sudah ditabiskan menjadi pendeta. Luar biasa, ya. Pada waktunya juga segala sesuatu mengalami kejutan-kejutan dari Yang Maha Kuasa. Ya, baik. Demikian saudara sahabatku yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kita tetap adalah sahabat. Kita menggunakan media ini untuk berbagi motivasi, inspirasi, dan kita tidak perlu saling melukai ataupun nyinyir satu dengan yang lain, karena toh hidup ini sementara saja. Jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang negatif thinking, tetapi positive vibes. Kita edarkan hal yang baik, kita saling menasihati, saling bekerja bersama, dan tujuannya untuk kebaikan bersama, kemaslahatan bersama, bonum comune. Demikian saudara sahabatku, sekali lagi selamat akhir bulan Maret dan selamat melangkah di bulan yang baru, bulan April, dengan berkat-berkatnya yang baru. Tuhan memberkati.